Pagi ini kita bakal jalan ke Sawarna lagi, Sawarna Part 2 lah. Ya, Pak. Putus kopling. Alhamdulillah. Kami percaya setiap perjalanan punya cerita. Bukan tentang seberapa jauh roda ini berputar, tapi tentang bagaimana kami menikmati setiap detik yang diberikan olehnya. Lewat perjalanan ini, kami belajar bersyukur, dan disinilah kami membagikan setiap momen yang penuh makna itu. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pagi ini Sabtu tanggal berapa ya? Tanggal 25. Kita bakal jalan lagi ke destinasi yang udah kita lalui kemarin. Ya, tunggu aja di video full vlognya. Kini ini kita siap-siap dulu, manasin motor, lap-lap motor dan lain-lain. Oke lah. Pagi ini kita bakal jalan ke Sawarna lagi, Sawarna Part 2 lah. Ya, bahasanya kemarin kita survei doang, dan kali ini kita udah sama teman-teman. Kita berlima bakal ke Sawarna. Ini jam berapa ya? Pamijahan jam hampir setengah 7 lah, kurang 9 menit. Kita udah siap-siap, udah manasin motor dan lain-lain. Kita tinggal OTW. Kita bakal nginap. Kita juga bakal bawa tenda itu di motor Ustadz Ahmad, di motor Karipal, bawa box pastinya, bawa kompor dan lain-lain. Gimana keseruannya? Nah, balik lagi teman-teman. Nah, ini kondisi pagi seperti biasa, mendung. Soalnya semalam juga gerimis-gerimis sampai lama. Kita berlima yang seperti tadi, persiapan bawa tenda, bawa kursi-kursi estetik, bawa ya banyak lah buat kita camping ke sana gitu teman-teman. Oke, buat teman-teman yang nanyain rute mana yang bakal kita ambil pagi ini, kita bakal lewat Cianten. Karena kita bareng-bareng, saya berani lewat Cianten teman-teman. Kalau kemarin kan 2 minggu lalu ketika kita ke Sawarna Citorek itu kan kita nggak lewat Cianten karena ya jalannya rusak dan was-was lah gitu kan. Kalau ini berlima kita lewat Cianten, kita pelan-pelan untuk riding kali ini gitu teman-teman. Ini kita arah ke Nangkasari, sekalian nanti kita cari sarapan karena kita juga udah lapar semua, biar ada energi juga buat kita riding teman-teman. Udah mau jadi nih kontrakan. Mungkin teman-teman pas lihat 2 minggu lalu kontrakannya masih belum ada atap, nah itu udah ada atap. Gunung Salak. Tadi agak gerimis-gerimis gitu ya, gerimis-gerimis kecil. Cuman alhamdulillah setelah 30 menit kita ngerasain santai, udah nggak gerimis lagi gitu. Dan awan juga udah kebuka, langitnya udah lumayan biru. Tadi abu-abu banget teman-teman. Ya alhamdulillah lah, biar kita juga ngerasain riding yang aman gitu kan, nggak takut nabrak sama hujan, air hujan, dan ya pokoknya safety riding lah gitu kan. Dan juga kondisi badan kalau hujan panas kan nggak enak ya, makanya alhamdulillah hari ini ya mendung nggak panas gitu kan. Jadi ya kita nikmatin aja untuk riding pagi hari ini. Ngomong-ngomong, di video ini ada yang baru nggak sih? Ya gimana menurut kalian untuk intro atau pembukaan YouTube channel kita nih? Ya bisa di-rate lah di kolom komentar. Nah itu saya buat sendiri teman-teman, lagi gabut gitu kan, lagi gabut. Oh iya, sekalian buat pembukaan YouTube channel ini gitu teman-teman. Lumayan memakan waktu dan lumayan memakan kemampuan atau skill ya gitu teman-teman. Ya karena kenapa saya sampai seniat itu bikin intro atau apa ya, pengen mengabadikan momen aja ketika muda kita pernah kemana. Ya pokoknya channel YouTube ini saya pergunakan untuk cerita saya lah gitu kan.
dokumentasi lagi kemana. Nah itu ada videonya, bisa saya tonton nanti ketika emang saya lagi ngapain gitu kan, mungkin lagi makan ya, biasanya gitu teman-teman. Saya lagi makan juga nonton video sendiri ya, kayak nostalgia aja, kita pernah ke jalan ini, kita pernah ke jalan ini gitu teman-teman. Jadi pure ya teman-teman, saya membuat kayak video touring ini dia sebagai perjalanan aja gitu, pengalaman ketika di jalan, ketemu orang, cerita-cerita, pokoknya ya santai aja lah gitu kan. Dan juga mengerahkan kemampuan saya untuk ngedit video mungkin ya, pokoknya begitulah teman-teman. Jadi bukan nyari kayak views atau apa gitu ya, pokoknya jadi cerita saya lah ketika muda pernah kemana gitu. Ini bentar lagi kita sampai di Tangkasari teman-teman. Untuk kondisi si Ciwir alhamdulillah masih aman. Setelah 2 minggu kita kemarin pulang pergi solo riding dari Sawarna, paling apa ya, nggak ada sih, paling cuman cuci motor, habis itu kita bawa pergi lagi ke Sawarna lagi teman-teman gitu. Jadi belum ada ganti-ganti ya, mungkin minggu depan kita bakal ganti shock, kita bakal ganti tromol belakang, karena tromol belakang tuh ada celahnya gitu teman-teman. Kita bakal pakai tromol king, udah beli kemarin. Terus yang belakang kan ini pakai ring 17, untuk tapaknya masih 185 ya. Nanti kita ganti ke 215 dan yang 185 kita ke depanin gitu teman-teman. Jadi nanti ban depan agak gede, terus ban belakang juga agak gede, biar riding tuh enak teman-teman. Tromol apalagi tadi kan kita pakai tromol king karena kan kebanyakannya gitu, kita pakai yang ori pastinya, jangan pakai imitasi. Nah ini saya pakai imitasi dan ngerasain sendiri, setelah pecah kampas waktu itu langsung nggak enak teman-teman untuk tromol belakang gitu. Terus nanti juga speedo bakal kita ganti pakai digital teman-teman, tapi rumahannya tetap kotak ya, biar desainnya tetap otentik dari GL Pro nya gitu. Jadi kita cuman ganti dalemannya aja. Kalau ini kan masih analog nih, nanti kita pakai digital. Biar kenapa? Karena mesin kita MP mono ya, biar nanti bisa disambungin untuk kabel RPM nya gitu teman-teman. Jadi nanti hidup semua gitu kan, kita pakai digital biar agak modern lah gitu kan, sesuai fungsinya teman-teman. Gini terlihat cakep banget ya Ciasmara tuh depan kita, ada bukit-bukit yang diselimuti awan. Cakep ya, gitulah teman-teman, enaknya hidup di perbukitan, alamnya juga sejuk, polusinya minim gitu kan ya, kita bisa menikmatin lah. Jadi kita maksimal buat nikmatin alam ciptaannya gitu. Kita juga ridingnya juga santai sambil hirup-hirup udara segar gitu kan, apalagi udara pagi. Nah tuh cakep. Nah sini teman-teman, wah tuh itu Gunung Salak, sana ada Bukit Manik tuh, Gunung Salak ketutupan sama awan dan semuanya hamparan bukit teman-teman. Ya semoga kelihatan lah ya dari kamera. Cakep. Cakep sekali teman-teman. Sekalian kita cari sarapan ya di daerah Purwabakti. Ya nasi uduk cukup lah buat ganjel aja. Kalau nggak gitu ya masuk angin gitu teman-teman.
Ya pastikan kondisi kalian sehat lah gitu kan, kalau lagi riding kemana-mana, biar kalian juga enak dan menikmati gitu. Bismillah. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sarapan pagi ini. Perut udah kenyang. Tadi beli apa ya, telur dadar, terong sama tongkol teman-teman, biar ada protein-proteinnya gitu. Dan iya itu tadi habis berapa ya, habis 16.000 ya. Ya standar lah ya di Jawa Barat, 16.000 sarapan kita. Terus tadi minum jamu gendong gitu kan, beli yang Pegelino biar makin top cek lah kita. Inilah kondisi pagi hari di Ciasmara teman-teman. Ini kita menuju ke arah jembatan Ciasmara Cibunia. Nanti kalian lihat aja dah, lumayan cakep. Nah pagi-pagi pun plat B udah arah sini ya. Mau kemana ini kira-kira? Apakah mau ke Cianten juga atau mau kemana dia? Udah deket di arah jembatannya teman-teman. Nah ya view-nya ya seperti inilah ya, perbukitan, ada sawah, terus kebun-kebun. Nah kita akan lihat nih apakah masih cakep di pagi hari ini. Dan alhamdulillah juga awannya udah kebuka teman-teman, jadi kelihatan ada sinar matahari nih pagi hari ini. Udah panas lah, lumayan panas sih. Udah jam 7 sekarang. Jadi kita makan ya paling 20 menitan lah ya. Situ kita jalan lagi buat arah Cianten. Ada Cianten terus tembus Cikidang ya kan, Pelabuhan Ratu, terus ke Sawarna. Nah ini turunannya teman-teman. Tuh ini dia jembatannya. Ini jembatan penghubung Ciasmara dan mengarah ke Cibunian teman-teman. Sungainya, terus jalannya juga mulus. Nah, bisa kalian lihat lah ya. Tuh, cakep. Oh tuh kayaknya kelihatan Tangerang tuh teman-teman. Kelihatan tadi Tangerang Selatan sih arahnya, karena kan arah sana tuh arah Tajur, arah Ciputat. Oke teman-teman, balik lagi. Nah ini kita udah berada di depan ini, kita pertigaan yang dimana ketika kita belok ke kanan itu turun ke Luiliang teman-teman. Kalau belok ke kiri baru kita ke Cianten. Nah setelah ini belok kanan, nah nanti tembus pertigaan. Ada apa, tiang-tiang gede nih, itu sampai Cianten teman-teman. Cakepnya tuh Gunung Salak tuh. Mantap, Masya Allah. Habis di aspal juga ya teman-teman, sepertinya masih bau aspal soalnya. Cakep. Salak sangat cerah teman-teman pagi ini, dan apa, pucuknya tuh ditutupin oleh awan lembut lah. Masya Allah ya. Kita bakal ke atas terus sampai nanti ketemu jalan-jalan yang rusak. Kita tetap ke atas terus, baru nanti turun lagi gitu. Pokoknya destinasi ke atasnya itu sampai ke Cikidang teman-teman. Nah ini kita udah belok kiri ya, mengarah ke Cianten. Jalannya ya aspal, cuman agak ya ada lubang-lubangnya lah, itu teman-teman.
kita ada truk yang mana lumayan makan tempat ya. Kita santai aja buat nyelipnya. Kita juga mau cari pertama ini buat isi bensin dulu teman-teman. Gitu. Cakep. Gunung Salak ya. Terlihat dari Cianten. Gak tahu sih ini kampung apa namanya. Pokoknya arah Cianten deh. Kalau nggak salah Tanjung apa gitu, Tanjung Karang atau apa gitu. Mas Rival lagi ngisi bensin teman-teman. Ini jalan menuju ke arah Cianten, tinggal lurus doang. Siapkan dada kalian karena habis ini jalannya getar-getar atau rusak. Nah, semoga aja mungkin yang lubangnya dalam udah ditambal ya, pakai kerikil atau apa gitu kan. Jadi agak kurang intensitas buat getar-getarnya. Nah, sebelum masuk Cianten, kalian tuh ada lihat rumah besar ini. Kalau lurus terus kalian ke arah Cianten. Ini lewat luarnya. Yang satunya tadi lewat Purasida sana, Babakan Hegar mana. Yaitu sebenarnya jalannya bagus, cuman tanjakannya itu kasihan nanti yang lain. Gitu. Salaknya bagus banget nih. Ini dia jalan menuju Cianten. Ya ternyata masih seperti ini teman-teman, karena emang mungkin jauh dari kantor pusat atau gimana ya. Jadi ya kurang terjamah lah buat pemerataannya gitu. Ini sih lumayan sih, apalagi motornya yang shock breakernya nggak main gitu kan. Itu pasti bakal sakit banget di tangan, di badan, dan lain-lain teman-teman. Jadi pastikan ketika kalian jalan-jalan, apalagi melewati jalan kayak gini ya, suspensi kalian atau kaki-kaki kalian kuat buat menghadapi jalan-jalan seperti ini teman-teman. Tuh. Sangat wow ya jalannya. Nah ini juga jembatan teman-teman, lagi dibangun ulang atau gimana. Wow, survival ya, adventure kita di hari ini. Ada pembangunan jalan. Nah ini teman-teman, kita bersiap untuk masuk ke tengah hutan Cianten. Ada desa, ya desa lah ya bahasanya, desa kecil, pemukimannya juga nggak terlalu banyak. Terus nanti hutan lagi, baru kita tembus, kurang tahu sih daerahnya apa gitu. Ini kondisinya masih tetap dengan keadaan yang sama, nggak ada perubahan sama sekali. Tuh. Lihat teman-teman jalannya, banyak tambal-tambalan beton. Terus hati-hati ya, sini mungkin karena aliran air dari atas jadi agak licin untuk betonnya. Ya jalannya seperti ini teman-teman. Dari beberapa tahun lalu nggak ada perubahan. Benar-benar nggak ada perubahan teman-teman. Tapi ya alhamdulillah masih bisa dilewati lah dengan aman dan santai. Tuh, bukan yang kayak kemarin yang kita dari turun Citorek sampai Sawarna, bukan teman-teman, bukan batu-batu kayak gitu, tapi ini aspal, cuman ya udah lubang-lubang gini lah, dan udah ditambal sama semen, cuman rusak lagi. Nah gitu, beda sama kondisi yang Citorek arah Sawarna kemarin yang sampai 4 km rusak banget itu teman-teman. Ini enggak kok. Nah, masih aman, masih bisa kita lewatin dengan santai, pelan-pelan. Yang penting pastikan sampai aja,
sampai dengan aman, motor juga aman gitu teman-teman. Sebenarnya di sini enak sih suasananya teman-teman, sejuk gitu kan, sunyi, enak banget ini tuh. Semuanya pohon teman-teman, asik kan. Nah, nih kita di tengah hutan, kiri kanan kita pohon, dan kita santai aja. Itu mungkin habis Cianten nanti ada jalan rusak lagi ya, part 2. Di Ciantennya mah bagus teman-teman. Lupa saya beton atau aspal gitu, kurang ingat saya teman-teman. Ya pokoknya jalannya halus gitu untuk di Ciantennya. Cuman akses ketika kita keluar masuk Cianten itu ya masih kayak gini teman-teman, masih rusak banget. Di sini udah sedikit ditambal ya teman-teman. Nah, yang bolong-bolong ditambal pakai semen itu teman-teman. Jadi ada semen, ada bekas aspalnya, udah lumayan membantu. Kalau dulu emang benar-benar rusak banget teman-teman. Kalau sekarang alhamdulillah ada sedikit perbaikan. Apa teman-teman, sedikit walaupun sedikit ya. Teman-teman lewat sini, cuman ya kalau kalian pertama kali sebaiknya cari kawan buat lihat sini. Kalau udah biasa solo touring, mentalnya yang kuat gitu kan, nyalinya berani, nah bisa nih solo touring lewat sini. Jalannya yang kayak gini, pastikan motor kalian juga bisa. Kalau nggak bisa, nggak kuat ya wassalam gitu. Wah, mantap. Bahkan aspalnya sampai kekikis sama aliran air teman-teman dari atas, saking lamanya nggak ada perbaikan. Nah tuh kelihatan sih, nah kekikis ya. Terus yang keluar masuk sini juga kayak kadang-kala ya truk besar kayak tadi yang belakang kita, rata-rata gitu teman-teman. Bentar lagi kita udah masuk ke kebun tehnya ya. Ini tinggal ke atas sono, set, baru keluar kita di kebun teh. Kita udah di Cianten. Cianten itu kebun teh teman-teman yang ada di pokoknya penghujung Bogor dan perbatasan sama Sukabumi teman-teman. Nanti setelah Cianten kita langsung masuk Sukabumi gitu teman-teman. Nah ini Ciantennya. Pohon-pohon inilah ya, pohon pinus, terus hutan kebun teh. Nah ini Cianten teman-teman. Kalau kata saya sih yang beberapa kali kesini ya udah biasa aja gitu. Mungkin kalau teman-teman yang penasaran mau lihat Cianten tuh kayak gimana sih kebun teh yang ada di Bogor, nah ini teman-teman bentuknya, kalian bisa lihat aja. Lumayan dingin teman-teman di sini. Cuman kalau pagi banget kurang tahu ya. Nah ini Cianten teman-teman, cerah dan lagi ada penyemprotan di bawah. Mungkin kayaknya di next vlog kita bakal sedikit setting kamera ya. Ini tadi kita udah setting dan ini pakai videonya atau lock profilnya pakai di lock. Nanti
nanti bisa di color grading. Cuman minusnya ketika langsung ditembakkan ke cahaya matahari, jadinya over exposure teman-teman, jadi kayak putih banget gitu. Nah nanti mungkin kita bakal beli ND filter yang dimana itu buat ngurangin saturasi cahaya yang masuk ke kamera kita, jadi lebih enak lah nanti. Dan kita color gradingnya juga nggak pusing nanti, udah exposure-nya udah kita atur kan pakai ND filter. Ini udah paling mentok bawah teman-teman, cuman masih cerah banget dari kameranya teman-teman. Mungkin kita pasangin ND filter baru kelihatan bagus banget. Ya pengen coba-coba fitur aja gitu, biar kita bisa lebih bebas buat ngewarnain video kita. Nanti kita bikin color kan, color grading yang gimana enaknya lah gitu. Itu teman-teman, jadi ada kebebasan lebih lah buat bermain-main sama warna. Nah inilah kondisi Cianten di pagi hari ini teman-teman. Jalannya mulus, udaranya sejuk, dan dikelilingi oleh kebun teh teman-teman. Tuh, di mana-mana pokoknya sepanjang jalan kita bakal ngelihat kebun teh di daerah Cianten ini teman-teman. Nah kalian juga bisa cari teh otentiknya, teh otentik dari kebun Cianten ini teman-teman, kebun teh Cianten. Mungkin ada ya, cuman saya kurang tahu. Tuh mungkin produk-produk orang sini lah ya yang tahu. Nah, Cianten. Beberapa mungkin 4 atau 5 bulan lalu ya saya ke Cianten, bulan Juni atau enggak Mei gitu. Terakhir itu, baru ini di bulan Oktober, hampir akhir-akhir kita ke Cianten lagi teman-teman. Tadi yang saya bilang sebenarnya ada 2 jalur gitu kan, 2 jalur, yang sini Cianten, terus yang ada sana yang tanjakan tinggi, yang kita nggak lewat sana. Nanti tuh tembusnya di depan situ teman-teman. Emang lebih cepet, cuman emang tanjakannya maut banget teman-teman. Di samping, kalau kita dari sini samping kanan tuh langsung jurang gitu, jadi langsung jeblos nanti. Selamat jalan Bogor. Kita masuk ke Kabupaten Sukabumi. Itu teman-teman, jadi Cianten itu adalah satu-satunya entah desa entah kampung itu ya yang di ujung. Jadi dia pembatas antara Bogor sama Sukabumi teman-teman. Cuman
ya akses jalannya ya gitulah ya, karena mungkin pelosok ya kan, karena mungkin pelosok jadi kurang terjamah. Sebenarnya bagus teman-teman, kalau emang fasilitas jalannya tuh bagus, pasti juga rame ke sini. Banyak kok sebenarnya di sini tuh kayak toko-toko gitu tuh yang di samping jalan, kayak di tempat wisata di atas di Gunung Menir atau dimanapun itu ya kan. Nah, cuman ya karena pengelolaan fasilitasnya kurang, jalan umumnya, jadi ya orang juga males buat sini, kecuali kalau emang mereka mau lewat sini buat ke Sukabumi atau apa, atau sekedar ngeres doang, jadi bukan tujuan utamanya itu teman-teman. Ini kita masuk hutan lagi, yang mana jalannya ya begitulah, cuman nggak terlalu panjang sih teman-teman, nggak sepanjang yang kemarin ke Citorek Sawarna itu. Jadi setelah Sianten ini kan pengelolaannya Sukabumi ya. Ya ini pelosoknya Sukabumi itu, pelosoknya dan perbatasan langsung sama Bogor. Dan jalannya sebelum dan setelah Cianten itu keren banget teman-teman. Nanti ini masih aspal teman-teman. Nanti di depan baru kita bakal nemuin yang tengah hutan dan terus jalannya batu-batu gitu. Nah udah kelihatan nih. Iya, ini masih halus teman-teman. Kalau yang kemarin di Citorek Citorek Sawarna ya, itu kasar banget batunya, jadi sakit di dada. Kalau ini ya cuman kayak tambalan, cuman diratain gitu. Dan ini sudah Sukabumi, pemberhentian pertama di Alfamart. Lagi cari perbekalan sama narik duit. Ntar masaknya masak apa enggak? Mie lah, apalagi Digoreng aja ya. goreng sarden Goreng telur rebus. boleh. Mami, aduh, mungkin kita cari seperti biasa, kita cari air putih gitu. Kalau dehidrasi tuh badan gak enak teman-teman, jadi tetap terhidrasi dengan air putih, jangan Nestle, kita beli mineral aja. Ini bentar lagi kita bakal masuk ke Cikidang teman-teman. Berhenti dulu menyejukkan pantat karena panas banget. Mendung lagi di luar. Teman-teman, balik lagi. Kita bakal jalan lagi. Dari mana ya? Alfamart Kabandungan. Alfamart Kabandungan, kita bakal jalan lagi. Ganti joki lagi siap-siap, langsung aja kita tembak ke Pelabuhan Ratu. Kalau saya mah lanjut aja, nggak usah pakai map dan lain-lain, karena alhamdulillah udah hafal. Cuaca lumayan dingin di sini. Tadi kita udah istirahat, beli minum, ke toilet, ya sekitar 20-25 menit lah buat duduk-duduk, terus isi energi, makan, kita tinggal cus lagi buat menuju ke Cikidang terus ke Pelabuhan Ratu. Oke, kita gaskan lagi. Bismillah. Ada CB Cikiwir juga ya sebelah kiri kita. Pelan-pelan aja. Nah ini kita nanti belok kiri ke arah Cikidang teman-teman. Mobil biar masuk dulu teman-teman. Sambil kita rapihkan mobil. Ngapain lewat atas? Oke, kita udah lewat mobilnya.
Nah, kita melewati jalan yang seperti ini lagi teman-teman. Lumayan dingin teman-teman di daerah sini karena masih pegunungan ya, perbukitan sih, bukan pegunungan. Ya sama aja lah, dataran tinggi. Tuh masih berembun, berkabut. Kita udah minum-minum tadi, tinggal tunggu teman kita yang ada di belakang. Masih ketutupan sama truk. Tadi kan truk belok. Kucingnya lucu banget. Ada acara nikahan teman-teman di sini. Wah, ini tambah macet dong nanti. Nikahan atau lamaran ini, kurang tahu saya. Kayaknya lamaran sih teman-teman. Kurang tahu lah saya. Iya. Aduh, jalannya mantap banget. Dan kita lewat jalan sini bakalan lumayan panjang ya. Kondisi jalan ya seperti ini, bisa dilihat aja. Waduh. Teman kita belum kelihatan, masih ketutupan sama truk. Kalau nggak lewat, kalau nggak nyalip nggak bakal lewat itu mereka. Coba kita lihat lagi ya. Kita udah gabung sama teman-teman rombongan kita di touring kali ini. Kita nikmatin aja jalan lubang-lubangnya sebelum nanti jalan mulus di arah Cikidang. Ya beginilah teman-teman, kalau kita lewat atas jalan pintas gitu ya, kita bakal nemuin hal yang kayak gini. Karena kan yang kita lewatin pelosok ya, bukan jalan gede. Yang ngalah hasil ya bakal nemuin kayak gini. Jalannya rusak, terpencil, sepi. Nah, inilah yang ada. Pelan-pelan aja. Ternyata itu buka lagi teman-teman. Entah buka lagi entah gimana ya. Pas terakhir kita lewat sini itu tutup situ teman-teman, dan kayak banyak semaknya. Ih. banyak semaknya lah di situ tadi. Kacau itu jalannya, nggak ada transisinya sama sekali. Jadi langsung turun. Aduh. Nah, udah bagus nih. Dikit nanti depan kita juga rusak lagi. Nah kan, cuman dikit doang ini. Penipuan. Set. Kacau. Warnas Halimun. Kantor. Wow, mantap ya jalannya. Ya gitulah teman-teman. Yang bikin cakep tuh awan-awannya ini loh teman-teman. Yang bikin cakep tuh awannya itu loh. Pas kita lewat sini tuh kayak kabut-kabutnya tuh asik gitu. Nah, kita udah nemuin jalan agak mulus ya, tapi
Tapi nanti di depan itu ada pertigaan yang mana kita bakal belok kanan menuju ke arah Cikidang gitu teman-teman. Ini nggak apa seluruhnya lo mulus kayak gini ya, nanti juga bakal apa lubang-lubang lagi gitu. Oke, update lagi teman-teman. Kita udah jalan. Ini bentar lagi kita bakal ketemu pertigaan Cikidang ya. Yang mana itu sawit-sawit. Pokoknya kalau kalian udah masuk sawit-sawit, nah itu namanya Cikidang, teman-teman. Mau kalian lewat Bogor, lewat Cicurug gitu kan, mau lewat sini, nah nanti bakal ketemu di Jalan Raya Cikidang. Jalannya ya kalau di sini masih kayak gini ya, harus sigap-sigap kita buat belok-belokin setir itu teman-teman. Tapi di daerah sini udah lumayan rame sih, kayak mobil, bahkan tadi ada elep kok, elep yang seatnya 20 gitu. Di sini habis hujan juga ya tadi malam, jadi agak becek medannya. Tuh. Kotor semua celana saya teman-teman. Ya pokoknya sini udah lumayan rame lah. Nanti depan kita langsung ke masih namanya kebun sawit yang gede-gede. Ini dia nih. Kiri kita dan kanan kita. Full sawit nih teman-teman. Santai aja. Oke, kita masih di Cikidang ya. Tadi teman kita nyasar, jadi agak nungguin tadi 5 menit 10 menit kita tungguin, dan udah kita gabung semua. Ini udah mereka di belakang. Aduh, Cikidang. Inilah teman-teman, Jalan Cikidang. Masih di area yang sama teman-teman. Tadi saya berhenti juga sendiri nungguin mereka, mungkin ada lah 5 menit. Entah ngapain, mungkin ke melipir ke musola bentar, mungkin ke WC-nya, kurang tahu. Ini kita udah lanjut. Nah ini saya suruh mereka duluan aja. Saya ada ketinggalan di belakang satu. Nah, udah jalan di jalan mulusnya dari Cikidang. Sangat mulus teman-teman, karena kemarin pasti ada cerita sama orang Bogor, orang Semplak yang ketemu kemarin di Sawarna. Ya karena ini jalur yang sering dilalui oleh pemerintah gitu. Itulah kenapa jalur ini mulus gitu teman-teman.
mulus banget. Ya mau time attack mungkin bisa, ini jalannya mulus banget. Mungkin ada nanti ya di beberapa titik yang rusak atau gimana, kurang tahu, lupa saya. Ya pokoknya jalan sini mah mulus gitu aja. Turunan tajam Cikidang, ini panjang banget turunannya teman-teman. Jadi ya pengereman disediakan tuh. Yang punya mobil, yang punya motor, hati-hati ya turunan sini, karena emang turunannya panjang, apalagi motor matic ya, yang mana harus mainin rem depan belakang biar nggak overheat untuk kampas remnya, biar nggak ngeblong gitu. Maka panjang ini teman-teman, jauh dan panjang. Lumayan ramai mobil juga di daerah sini, mungkin karena hari libur ya, jadi mereka liburan juga. Tumben ramai teman-teman. Mungkin nggak kelihatan ya di kamera, tapi ini wow, cakep banget teman-teman. Masya Allah ya. Oke teman-teman, selamat datang di Pelabuhan Ratu. Ini masih jam 10 ya, kita sampai di Pelabuhan Ratu ini. Rasanya biasa aja sih teman-teman, nggak ada pegel atau gimana tangan, karena kan jalan yang dilalui juga nggak terlalu bumpy kayak yang kemarin itu. Kemarin kan kita terabas Citorek Sawarna tuh, jadi emang capek banget teman-teman. Nah kalau ini kan jalannya aman ya, alhasil ya kita juga aman gitu, tangan nggak ada pegel-pegel ya, pegel ada cuman nggak separah yang kemarin ketika kita turun Sawarna Citorek Sawarna ya. Kalau ini bener-bener biasa aja teman-teman, karena ya mungkin udah terbiasa ya sama motornya, sama medan jalannya, dan banyak lagi lah faktor-faktor yang lain yang mana bisa agak ngurangin tingkat kesetresan otot kita yang membuat capek. Nah, kita tadi habis minum jamu juga ya, jadi lebih enak gitu. Nah ini dia teman-teman, Pelabuhan Ratu. Padahal 2 minggu yang lalu kita juga kesini, tapi kali ini bareng-bareng teman ya, ya udahlah kita gaskan aja gitu. Sawarna sebulan 2 kali kayaknya ini udah. Ya begitulah teman-teman, nggak apa-apa, sekali-kali lah kita ajakin sama teman-teman. Nah ini udah di Pelabuhan Ratu. Ini kita lurus aja, nanti tembus ke pinggir lautnya, terus kita lanjut aja tuh ke arah Sawarna gitu. Ya udahlah, sebenarnya tadi tuh pengen males gitu kan, buat video tuh males rasanya. Cuman ya udahlah ya, ngisi galeri perjalanan aja lah ya. Buatlah video mungkin nanti seadanya. Nanti juga durasinya mungkin nggak selama yang kemarin. Paling ini jadi sejam doang, atau kalau bisa ya, atau malah kemungkinan lebih kurang gitu. Karena ya jarang on cam teman-teman. Karena kemarin kita udah arah sini, jadi ya udah lah ya gitu. Kalian mungkin nanti bosan atau gimana. Apa
Yang sono aja. Ada. Kita mau cari tempat peristirahatan sebelum kita ke Sawarnanya. Jadi kita istirahat dulu, baru mungkin 20 atau 30 menit ya kita lanjut ke arah Sawarna teman-teman. Gitu. Ya seperti biasa teman-teman, yang bikin agak macet, agak tersendat ya angkot-angkot ini. Tiba-tiba berhenti, tiba-tiba jalan, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba jalan, kayak gitu terus teman-teman. Jadi ya, alhasil kayak jalan pun ya agak lambat gara-gara ulah mereka. Gitu teman-teman. Ini apakah ke Indomaret atau ke Alfamart? Kita udah lewat dari Pelabuhan Ratu. Ini kita tinggal menuju ke arah Sawarna teman-teman. Oke guys, kita udah sampai di pantainya guys. Nah ini itu ibu yang jaga nyalapak ya guys. Mantap, 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 mantap. Oke teman-teman, sore ini kita berada di Pantai Sawarna bersama teman-teman dan udah ada tenda di belakang. Malam ini kita bermalam di sini sambil santai kita menikmati sunset walaupun agak tertutup ya. Walaupun agak tertutup, cuman sore ini terpantau ramai teman-teman untuk Sawarna. Gimana masak? Masak telur dulu nanti. Oke. Semuanya dimasak. Rebus. Lah, nggak 7 aja. 7 aja, 3-nya buat mie. Iya direbus semuanya ntar tinggal Oh, makan. gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Tenda kita, motor kita sudah diamankan. Sangat syahdu sekali teman-teman. Sempatkan waktu kalian untuk berlibur dan ya udahlah, ini sekedar video liburan saya. Mungkin ketika kalian berlibur ya jangan lupa dokumentasikan. Udah gitu aja. Thank you. Air laut buat masak telur sore ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari kedua ini kita bakal balik lagi ke Pelabuhan Ratu untuk sekedar kulineran. Ya kita beli ikan, makan di sana, terus nanti lanjut pulang lewat Ciawi, lewat Cicurug sana. Gitu. Jadi hari ini rutenya kayak gitu aja, nggak ngapa-ngapain. Kita juga udah bongkar tenda, udah bersih, udah siap-siap buat pulang. Dan ini udah jam 7:30 kalau nggak salah, jam 7:30.
Dari Pelabuhan Ratu mungkin dari jam 8 lanjut dari Pelabuhan Ratu dari Sawarna mungkin kita jam 8 menuju Pelabuhan Ratu lagi gitu teman-teman. Ini nggak terlalu rame sih untuk Sawarna sendiri. Oke, gimana untuk perjalanan hari kedua kali ini? Kita tunggu aja di vlog selanjutnya. Bismillah. Motor udah siap, tapi sarung tangannya basah karena semalam hujan gerimis. Jadi kita taruh sini dulu, nanti semoga sampai Pelabuhan Ratu udah kering. Ya beginilah kondisinya, soalnya kemarin kan hujan jadinya nyepret-nyepret nih, kotor banget udah. Mungkin sampai rumah nanti kita cuci atau cucikan ke penyucian motor. Itu aja. Nih kita udah beberes, udah siap OTW lagi. Pasanglah tripodnya. Tripodnya kan udah dibungkus. Alah, ya udahlah, pakai tangan aja. Minta tolong orang. Minta tolong orang. Videonya ini atau begini aja sudah tinggal gini nih. Oh, ayo. Kita foto bentar ya. Terus kita OTW. Motor udah dipanasin tadi. Kita udah minum es kelapa dan lain-lain. Nah, lagi ganjel-ganjel lah buat menuju ke Pelabuhan Ratu. Kita hidupin motor dulu. Ada sambil nunggu Mas Furkon. Kita sedikit manasin lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini hari kedua. Tadi udah opening buat kita closing lah ya. Buat opening buat closing, bukanlah opening buat hari keduanya. Nah, hari kedua ini kita bakal balik lagi ke arah Pelabuhan Ratu. Ya beginilah kondisinya guys. Soalnya semalam tuh habis hujan ya. Ini soalnya semalam tuh habis hujan jadi agak basah sedikit lah. Tapi enaknya ketika habis hujan dikit kemarin kita keluarnya mudah, keluar buat akses ke jalan ininya, ke jalan pavingnya ini. Nah ini kita ke kiri buat ke jalan utamanya teman-teman. Nah kita lewati jembatan yang di video kemarin setelah habis tiket kan lewat jembatan ini. Kita balik lagi muara langsung menuju ke pantai teman-teman. Ini tiketnya kemarin Pak. Nah, ini santai aja teman-teman, hati-hati karena pasir ya, licin tuh gerbang. Nah orang-orang yang berdiri di situ ternyata itu yang nawarin penginapan teman-teman. Jadi semisal kalian nginep bawa keluarga, nah itu dari depan itu udah ditanya mau lama nggak di sininya atau cuman lewat doang gitu. Atau kalau kalian camping ngomong aja mau camping gitu. Karena di dalam nanti bayar untuk camping sendiri, penginapan sendiri, camping sendiri, harga pun masing-masing gitu. Nah ini kita ke kanan arah Pelabuhan Ratu. Kanan. Nah santai aja teman-teman, pagi ini jam 8 ya, mungkin sejam setengah atau sejam kita bakal sampai ke Pelabuhan Ratu. Ya kita ikutin jalan aja dulu, sekalian cari bengkel. Teman-teman, alhamdulillah udah ngejengin rantai tadi. Nah kita sekarang lanjut ke arah jalan pulang. Sebelum pulang kita mampir di Pelabuhan Ratu dulu buat makan-makan seafood gitu teman-teman. Jadi jalan santai aja di pulang ini. Jalannya juga syahdu teman-teman, tapi ya
mungkin beratnya nanti di kayak tanjakan atau apa gitu ya. Ya wajar lah ya, apalagi ini si Cibir masih pakai gear kecil, masih pakai yang belakang masih di gear 6, jadi agak berat buat tanjakan gitu ya teman-teman. Ngomongin soal camping kita malam ini, alhamdulillah lancar sih, dari pembangunan tenda sampai ya bongkar-bongkar lah. Cuman mungkin masalahnya di malam hari ya, karena malam hari itu ini teman-teman banyak nyamuk, jadi kita susah tidur gitu. Bahkan saya sampai pindah-pindah 3 tempat ya dari dalam tenda, karena gerah banget saya pindah keluar. Nah salahnya pas pindah keluar saya nggak bawa sarung, nggak bawa jaket, jadi lumayan dingin di luar. Nah akhirnya mungkin ada kali sejam gitu kan, belum bisa tidur juga. Ngambil sarung, ngambil jaket, terus tidur di saung luar yang lebih dekat dari pantai. Nah itu lebih enak teman-teman. Paling masalahnya nyamuk tadi masih ada tuh, nyamuk 1-2. Nah akhirnya apa, ya udah pakai sopel aja gitu kan buat ngatasin nyamuknya. Alhamdulillah ya cukup lah untuk tidur hari ini, malam tadi gitu. Udah dikatakan cukup lah, dan ya lumayan enak di badan. Mungkin badan ya wajar aja kaget gitu kan, tidur di papan nggak ada alas-alas empuk. Nah, jadi agak sakit-sakit pas kita bangun tidur gitu teman-teman. Selain itu aman. Pagi tadi kita juga beli kelapa muda ya, jadi di badan juga enak kan buat detox. Sarapan paling pakai 3 pisang goreng tadi, sama itu tadi kelapa muda, sama dagingnya kan ya lumayan lah buat ganjil-ganjil kan. Paling sama roti sisaan kemarin gitu teman-teman. Nanti baru kita makan besar di Pelabuhan Ratu, kita makan seafood sebelum kita pulang. Nah rute pulang pun kita nggak pakai Cikidang lagi ya, karena kasihan motor teman kita mungkin nggak kuat, apalagi mereka boncengan kan. Cikidang kan tanjakannya Masya Allah banget tuh ya, jadi kita perlu persiapan yang matang. Akhirnya kita pulang lewat Cibadak, lewat yang arah Sukabumi sana, Sukabumi kota maksudnya, sama Cicurug pasti. Nah itu teman-teman, jadi kita nggak lewat Cikidang lagi ya, jadi nggak perlu nanjak-nanjak yang tinggi, kasihan teman kita. Jadi walaupun agak lama dikit nggak masalah lah, yang penting kita sama-sama selamat sampai rumah. Karena tujuan kita pulang pergi kan ya selamat sampai rumah gitu ya kan. Dari pergi udah persiapan, dari pulang udah persiapan gitu teman-teman. Oke, ngomong-ngomong untuk update si Ciwir, nah kemarin kan kita udah alhamdulillah udah gajian ya. Kita cicil gitu kan, yang udah saya sebutin kemarin, mulai dari sok dan lain-lain. Nah kita lihat lagi aja nanti gimana perubahan si Ciwir ya. Moga udah ya at least enak lah gitu kan buat pergi kemana-mana. Tuh, dengan ya pastinya kita cari yang ori kayak tromol, terus terus sok depan. Nah, saya pakai Tiger copotan teman-teman, Tiger copotan ori ya, jadi moga nanti aman gitu kan. Juga mungkin sebelum kita pasang nanti kita agak cek aja, mungkin diganti oli soknya atau apa, mungkin sok yang ini olinya kita pindah aja ke sono gitu. Itu saran dari bengkel saya ya, bengkel langganan yang di Pamijahan, pakai Tiger lama aja mas, atau pakai Tiger aja mas gitu. Ya udah, saya langsung check out, karena kemarin bulan lalu pas mau check out yang GL itu dibatalin, mungkin karena habis sih stoknya ya, mungkin stoknya karena habis, jadi ya udah dibatalin gitu. Agak nunda sebulan malahan. Jadi kemarin servis yang ini dulu ya kan, dienakin dulu buat pergi-pergi. Alhamdulillah udah enak, dan ini belum bocor lagi. Tapi nanti ya mau nggak mau harus kita ganti pakai yang orian. Biar kenapa? Biar lebih enak lagi teman-teman, untuk adventure, buat rabas-rabas gitu. Karena kan
bisa kita lihat ya, jalannya kayak gini, tanjakan, turunan, terus jalan lubang-lubang. Nah kalau pakai shock yang nggak ori itu ya resikonya cepet bocor, terus knockbacknya tuh kurang gitu teman-teman. Jadi kayak redamannya tuh kurang, jadi kerasa gitu di dada, terus kerasa di tangan gitu, lebih capek. Nah, itulah kenapa pakai yang ori teman-teman. Saya juga ngerasain gitu kan, ya anggaplah pengalaman gitu kan, pengalaman kita yang lalu kita pakai imitasi gitu kan, ternyata akhirnya gitu, akhirnya nggak maksimal teman-teman. Itulah harus pakai ori walaupun agak boncos ya. Ya kalau mau second nggak apa-apa, ori copotan gitu kan teman-teman. Ya tinggal dicari aja, buat ori copotan gitu teman-teman. Kita cicil satu-satu lah, nanti kalau udah cakep kita tune up, kita enakin. Kalau nggak sekalian nanti di stroke up. Biar kenapa? Biar nafasnya panjang ketika kita lagi touring-touring jalan jauh, itu nafasnya lebih panjang. Kita stroke up, mungkin bornya kita naikin dikit ya, buat touring-touring harian gitu teman-teman. Baru nanti kita udah cari par-par ori, nah kita repaint teman-teman. Finalnya tuh ya udah repaint itu doang. Habis itu kita pakai lah buat harian ya. Semoga setelah rencana repaint itu udah kelar gitu, PR-nya minimal lah at least, karena ya boncos juga. Saya juga siap mau nabung, ada aja masalahnya si Ciwir ini. Tapi ya wajarin aja lah ya, hobi motor emang ya gitu, ada aja yang harus diganti. Kalau emang nggak hobi motor ya motornya asal pakai aja, walaupun nggak enak tetap dipakai. Saya pengen enak karena kan perjalanan buat harian juga, kalau keluar ke pasar dan lain-lain. Nah itu harus enak teman-teman, apalagi kalau jalan jauh ya kan. Nah itu harus lebih enak tuh. Tetap mempertahankan durability, tapi kita agak dikencengin lah, agak upgrade biar nggak ngantuk gitu. Ini knalpot udah enak sih sebenarnya, nggak bikin ngantuk juga. Knalpot udah nggak bikin ngantuk, ya udah enak lah. Ada suaranya ya kan, nggak halus-halus amat. Nanti kalau di up kan ya pasti ya perlu digedein diameter buat outtake-nya atau pengeluaran gasnya. Itu teman-teman. Walaupun saya bukan basicnya mekanik motor atau apa ya, ya berkat nonton video lah jadi tahu tuh. Ya kalau ilmu mah diambil aja gitu, jadi kan pengalaman kita tahu gitu kan, lagi urgent masalahnya di mana, kita ya sedikit tahu lah tentang motor kita sendiri. Kalau bisa bengkel sendiri malah lebih bagus teman-teman, cuman saya belum punya skill buat itu, tapi nanti ya mau dicoba sih gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita udah berjalan di jalan nasional lagi, dan teman-teman kita juga udah di belakang. Alhamdulillah kondisinya terpantau sepi ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa sih, kalau ke Sawarna pasti sepi walaupun Sabtu Minggu ya, notabene itu kan hari libur tuh. Cuman nggak tahu kenapa di Sawarna selalu sepi teman-teman. Rame paling nggak sepi sih, rame-rame normal gitu loh, nggak sampai crowded banget. Nggak tahu kenapa deh, mungkin akses jalannya jauh mungkin atau gimana, kurang tahu teman-teman. قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب
سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عز Putus kopling, alhamdulillah dekat bengkel, jadi langsung ganti. يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عز Oke guys, sekarang kita lagi di pasar ikan Pelabuhan Ratu. Sini banyak sih yang jual. Cuma memang kita udah datang udah siang ya. Jadi kapal-kapal mah udah nggak ada yang nyadar. Udah, lobster kepiting. Ikan koi ada ikan koi.